Part 10. Di dalam hatimu yang penuh cinta, ada aku yang sedang menenun kebahagiaan. Aska sudah ada di sana menunggunya, ekspresinya tampak cemas. Lelaki itu setengah berdiri ketika melihat Sani mendekat. Sani, gumam Aska menatap Sani dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba Sani merasa kasihan kepada lelaki ini, lelaki yang begitu kuat dan berkuasa. Tetapi sekarang tampak begitu lelah dan berantakan, apakah itu karena dirinya? Sani. Aska menatap Sani dalam ketika perempuan itu duduk di depannya. Terima kasih sudah mau bertemu denganku dan memberiku kesempatan kedua. Aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Sani tersenyum lembut pada Aska. Aku sudah tahu semuanya, Aska. Sudah tahu semuanya? Aska mengerutkan keningnya. Iya. Sani menganggukkan kepalanya. Kinan memberitahuku semuanya tentang kisah pertunanganmu dengan Celia. Dia meluruskan semua kesalahpahaman. Itu adalah salah satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Aska. Kinan memberitahu Sani semuanya. Apa maksud Kinan? Selama ini Aska masih menyimpan kecurigaan dan mengira bahwa Kinan juga menyukai Sani. Tetapi dengan memberitahu Sani dan meluruskan semua kesalahpahaman, bukankah Kinan sama saja membantu Aska? Apa yang Kinan beritahukan kepadamu? Semuanya. Sani menatap Aska dengan lembut, merasa tidak tega ketika menemukan kepedihan di mata itu. Dia yang menyebabkannya. Kemarahannya waktu itu, ketika dia tidak mau menerima penjelasan Aska telah membuat lelaki itu menderita. Dan apakah dia mengatakan bahwa aku tidak mencintai Celia sama sekali? Suara Aska menjadi serak. Sani menganggukkan kepalanya. Maafkan aku Aska atas semua kesalahpahamanku kepadamu. Aku mengataimu lelaki jahat. Aku menganggapmu sama brengseknya dengan Jeremy. Ternyata kau hanyalah lelaki yang terlalu baik hati. Aska mengernyit pedih. Dan kebaikan hatiku ternyata membuatku tersiksa. Dulu aku mengira bisa menjalaninya bersama Celia. Toh pada awalnya aku mencintainya. Aku pikir aku bisa menerima dan memaafkan. Aska mendesah. Setiap melihat Celia aku merasa muak. Membayangkan harus menjalani hidupku bersamanya membuatku sangat tersiksa. Tapi janji sudah diucapkan dan harus ditepati. Aku bertekad untuk menjalankannya. Mata Aska menatap Sani dalam-dalam, sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Sani membalas tatapan Aska dan membiarkan lelaki itu meraih jemarinya dengan lembut. Aska lalu melanjutkan, aku tidak pernah menyapa pelanggan manapun sebelumnya, apalagi seorang perempuan, sama sekali tidak pernah. Tapi kau membuatku tidak bisa menahan diri. Kau dengan tubuh mungilmu dan ekspresi seriusmu ketika menghadap laptop membuatku melupakan semua aturanku. Aku menyapamu dan kau membalas sapaanku. Aska menatap Sani dengan penuh cinta. Detik itu juga, ketika kau mengucapkan "hello" kepadaku, kau sudah memiliki hatiku. Sebuah pernyataan yang sangat indah. Mata Sani tiba-tiba terasa panas. Lelaki ini sungguh tak disangka telah menumbuhkan cinta yang begitu dalam dan tulus kepadanya. Maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Bisik Sani lemah. Aska mengangkat bahunya, situasinya seperti itu, aku tidak menyalahkanmu. Aku sendiri juga salah, tidak menceritakan keadaanku dari awal padamu. Aku pikir aku bisa melepaskan diri dari masalah ini. Melepaskan diri? Ya, aku sedang berencana melepaskan diri dari Celia. Aska tampak malu, rupanya aku tidak sebertanggung jawab yang kau kira. Ketika aku jatuh cinta, aku rela melakukan apapun demi memiliki kekasihku. Aska tersenyum sedih, kau mungkin merasa aku lelaki yang rendah. Bicara tentang Celia membuat Sani teringat akan kata-kata Kinan. Wajahnya berubah serius. Kinan, dia melakukan sesuatu untuk melepaskanmu dari Celia.
Aska tampak terkejut, melakukan apa? Dia bercerita bahwa sebenarnya yang diincar Celia adalah dirinya. Ah ya, Aska tersenyum, Celia mengejarnya setengah mati, tetapi kau tahu Kinan. Dia tidak serius menanggapi Celia, hingga Celia berpindah padaku. Aku waktu itu kesepian. Masih memendam kesedihan karena harus meninggalkan sekolah kokiku. Dan Celia menghujaniku dengan perhatiannya. Pada akhirnya aku menerima bahwa dia adalah wanita yang akan berada di sisiku. Kinan menceritakan pengkhianatan Celia kepadaku. Gumam Sani dengan wajah prihatin. Ya, itu juga. Wajah Aska tampak serius. Karena itulah aku memahami penderitaanmu. Bagaimana sakitnya ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Aku paham sekali bagaimana rasanya, tetapi mungkin aku tidak sesakit dirimu karena pada akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak mencintai Celia sedalam itu. Dan kurasa Celia juga tidak mencintaiku, mungkin aku hanyalah pelariannya dari Kinan. Kinan mengetahui itu Aska, dan dia sudah bertekad untuk melepaskan Celia dari dirimu. Dia mendatangi Celia dan melamarnya. Apa? Aska terperanjat, menatap Sani dengan kaget. Apa katamu? Kinan merasa bahwa ini adalah waktunya dia yang bertanggung jawab untukmu. Dia berkata bahwa dia sudah begitu egois selama ini, dan membiarkanmu menanggung semuanya. Kinan mengatakan itu kepadamu? Aska sungguh tidak menyangka Kinan yang begitu tidak peduli kepada apapun mau melakukan ini untuknya. Ya Aska, dan Celia menerima lamaran Kinan, dia akan membatalkan pertunangannya denganmu. Oh astaga, Aska tidak tahu bagaimana perasaannya. Di sisi lain dia merasa sangat lega karena bisa melepaskan diri dari Celia. Tetapi di sisi lain perasaan bersalah yang amat dalam memukulnya karena itu berarti dia membuat Kinan yang terjebak bersama Celia selamanya, berakhir bersama orang yang tidak dia cintai. Kinan akan sangat tersiksa, dan Aska tidak mungkin membiarkan Kinan menanggung semuanya. Aska mengetuk pintu apartemen Kinan dengan keras, dan butuh 10 menit dia menunggu sampai Kinan membuka pintunya. Adiknya itu tampaknya baru terbangun dari tidurnya. Ada apa kakak? Kenapa kau kemari tengah malam? Kinan mengangkat alisnya dan meminggirkan tubuhnya, memberi jalan Aska untuk masuk. Aska melangkah masuk lalu berdiri di tengah ruangan dan menatap Kinan dengan tajam. Aku sudah mendengarnya dari Sani, kau melamar Celia. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Kinan. Oh, ya kakak, maafkan aku belum memberitahumu. Tetapi aku dan Celia berencana untuk datang ke kantormu besok pagi dan mengatakan semuanya. Jangan berbuat bodoh demi diriku, Kinan. Aska bergumam pelan, ada kesedihan dan kesakitan di wajahnya. Aku tahu kau sama sekali tidak mencintai Celia, kau akan menyiksa dirimu seperti yang kulakukan selama ini. Jangan lakukan Kinan, jangan lakukan demi diriku. Kinan tersenyum, lalu menepuk pundak kakaknya, jangan memohon kepadaku seperti itu kak. Aku tahu kau melakukan segalanya untuk memikul tanggung jawab atas diriku, dan kurasa kini saatnya aku yang membalas budi. Kau adikku, dan aku tidak mungkin menjerumuskanmu dalam penderitaan seperti ini. Sela Aska keras. Kinan mengangkat bahunya, dan kau kakakku, aku tidak akan rela kau kehilangan cinta sejatimu hanya karena sebuah tanggung jawab. Aska kehabisan kata-kata mendengar kata-kata Kinan. Dia tersentuh. Selama ini dia mengira Kinan egois, berniat menjalani hidup sesukanya dan tidak memikirkan orang lain. Adiknya ini ternyata sangat menyayanginya. Meskipun aku berterima kasih, aku tetap tidak akan membiarkan kau berakhir dengan Celia. Gumam Aska akhirnya. Kinan menatap Aska dengan bingung, tidak ada cara lain kakak, inilah satu-satunya cara. Pulanglah.
milikilah Sunny, dan berbahagialah. Dan aku akan berusaha menjalankan peranku dengan sebaik-baiknya. Kalau dipikir-pikir Celia tidak terlalu buruk. Gumam Kinan sambil tersenyum masam. Asuka menggelengkan kepalanya, kau tidak tahu, aku merencanakan menjauhkan Celia dengan menggunakan Erik. Erik, sahabatmu dari sekolah memasak itu? Ya, Erik yang itu, aku menyuruhnya untuk mendekati Celia dan merayunya dengan segala pesonanya. Pipi Asuka tampak merona, sedikit malu. Yah, memang aku menggunakan cara pengecut di sini, menusuk Celia dari belakang. Tetapi cara ini juga bisa menjadi bukti untukku apakah Celia benar-benar setia dan mencintaiku. Dia pernah mengkhianatiku sekali, dan aku ingin melihat, jika ada kesempatan, akankah dia mengkhianatiku lagi? Dan ternyata, Kinan bertanya meskipun sepertinya dia sudah tahu jawabannya. Dan dia mengkhianatiku, dia menjalin hubungan dengan Erik, bahkan Erik bilang Celia tidak menolak ketika dia menciumnya. Celia mengira aku tidak tahu karena itu dia tetap memaksa melanjutkan pernikahan ini sambil terus mengungkit rasa tanggung jawabku. Dasar perempuan jalang. Kinan mengumpat kasar, lalu mengangkat bahunya meminta maaf ketika Asuka melemparkan pandangan memperingatkan kepadanya. Maafkan aku Kak, aku sudah sejak awal tidak menyukainya, apalagi ketika pada awalnya dia mengejarku, lalu mengejarmu, dan kemudian mengkhianatimu. Asuka tersenyum lembut, dan kau dengan sukarela mau mengorbankan hidupmu untuk berakhir dengannya, hanya demi kakakmu ini. Bukan, hanya, kaulah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Gumam Kinan pelan. Mata Asuka berkaca-kaca, dan aku akan melakukan semuanya juga, untuk membuatmu bahagia, Kinan. Kedua kakak beradik itu berpelukan dengan penuh perasaan, lalu Asuka melepaskan pelukannya dengan canggung, karena sudah lama sekali dia tidak memeluk adiknya. Dia mengangkat alisnya dan menatap Kinan ingin tahu, tantangan untuk memperebutkan Sunny dulu itu, kau sengaja ya? Kinan terkekeh, aku hanya ingin sedikit mendorongmu. Sudah kuduga, Asuka mencibir. Walaupun aku sempat sangat marah padamu, kau pandai sekali berakting. Dan kau sangat pencemburu, aku hampir tidak kuat untuk menyembunyikan tawa geliku waktu melihatmu marah dan mulai mengancamku. Kinan akhirnya tertawa. Asuka tersenyum malu, lakukan semua seperti rencanamu Kinan, kurasa aku akan menggunakan Erik untuk menyelamatkanmu. Bagaimana caranya? Kinan menatap Asuka bingung. Kita akan menemukan cara. Asuka menghela napas panjang. Dia harus menemukan cara, karena dia tidak mungkin tega membiarkan Kinan menanggung semuanya untuknya. Kinan mengorbankan diri untukmu? Sungguh tidak terduga. Erik terkekeh, bersyukurlah Asuka berarti kau sangat disayangi. Asuka melemparkan pandangan serius kepada Erik. Tetapi aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan Kinan, bagaimana hubunganmu dengan Celia akhir-akhir ini? Wajah Erik tampak masam, dia menghindariku akhir-akhir ini, kurasa dia mulai serius dengan Kinan. Erik mengangkat alisnya menatap Asuka, sepertinya kali ini dia sungguh-sungguh ingin memiliki Kinan. Gawat, Asuka menghela napas panjang, kalau begini caranya, rencananya untuk menggunakan Erik sebagai senjata tidak dapat digunakan. Tetapi aku punya satu pemikiran untukmu. Erik bergumam misterius, membuat Asuka langsung memperhatikannya. Pemikiran yang mungkin harus kau selidiki Asuka, karena kupikir Celia membohongi kalian semua. Membohongi kami? Asuka mengernyitkan keningnya, apa maksudmu? Aku punya seorang nenek yang sudah tua di panti jompo, dia tidak dapat berjalan dan harus berada di kursi roda.
Beliau hidup bersama kami di rumah keluarga kami dan aku menghabiskan banyak waktuku untuk merawatnya. Eric memajukan tubuhnya. Dari pengalamanku itu, sepatu atau sandal yang dipakai oleh orang yang lumpuh biasanya solnya masih bagus seperti baru, karena sama sekali tidak pernah dipakai. Tetapi, kau tahu aku sering berkunjung ke tempat Celia, dan dia memakai sandal rumahnya di dalam. Aku beberapa kali menggendongnya dan membantunya berpindah tempat. Dan aku sempat melihat, sol sandalnya sudah tidak seperti baru lagi dan sedikit aus, seperti sering dipakai berjalan-jalan. Aska tertegun, pemikiran itu sama sekali tidak pernah terbersit olehnya. Dia mendengar sendiri diagnosa dari dokter rumah sakit bahwa Celia akan lumpuh selamanya. Dan dia mempercayainya sampai saat ini. Tetapi mungkinkah Celia membohonginya? Batinnya langsung mengiyakan, ya, mungkin sekali Celia membohonginya. Kelumpuhan itu adalah satu-satunya pengikat rasa tanggung jawab Aska terhadap Celia. Dan jika Celia tidak lumpuh lagi, sudah pasti Aska akan meninggalkannya. Mungkin kau bisa menghubungi dokter pribadi Celia dan meminta informasi. Eric bergumam memberi usul. Aska sudah pasti akan melakukannya, dan jika sampai dokter itu berbohong, dia pasti akan menyesalinya. Aska akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kebenaran. Untunglah ketika resepsionisnya mengabarkan bahwa Kinan datang mengunjunginya bersama Celia, Eric sudah meninggalkan kantor itu. Kalau tidak semuanya akan berubah menjadi drama yang buruk di antara mereka. Aska mempersilahkan dua orang itu masuk, berakting sebaik-baiknya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Hai kakak, Kinan masuk sambil mendorong kursi roda Celia, sempat-sempatnya dia mengedipkan mata kepada Aska, membuat Aska tersenyum masam. Hai Kinan, Aska menatap Kinan dan Celia bergantian. Kau tidak bilang akan kemari, Celia, dan sungguh tidak disangka aku melihat kalian berdua datang bersama. Apakah kalian memang datang bersama, atau kalian bertemu di depan? Kami memang datang bersama, Aska. Celia tampak gugup, Aska tampak begitu mendominasi di ruangan kantornya yang formal ini, dan tiba-tiba Celia merasa takut. Dia sudah pernah mengkhianati Aska sekali. Dan dia melakukannya lagi, bahkan kali ini dengan adik kembar Aska sendiri. Tetapi Kinan sudah meyakinkannya bahwa Aska tidak akan marah, karena dia tahu pasti bahwa Aska tidak mencintainya. Dan lagi pula, Celia berpikir bahwa dia berhak memiliki cinta sejatinya. Keenanlah cinta sejatinya, lelaki yang sangat diimpikannya sejak dulu, dan sekarang ketika akhirnya bisa memiliki Kinan di tangannya, Celia tidak akan pernah melepaskannya. Kami datang untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Dan kami harap kau tidak marah. Keenanlah yang angkat bicara, lalu dia meremas pundak Celia dengan lembut dan menenangkan Celia. Katakan kepada Aska, Celia. Aska menatap Celia dan Kinan berganti-ganti, mengatakan apa? Celia meletakkan kotak cincin di meja di dekat Aska, dia merasa mantap sekarang. Aku ingin mengembalikan cincin pertunangan ini. Gumamnya. Aska mengangkat alisnya, mengembalikan cincin pertunangan? Apa maksudmu, Celia? Celia melirik ke arah Kinan dan tersenyum ketika melihat Kinan menatapnya penuh cinta dan memberi semangat. Aku tidak mencintaimu Aska, kurasa aku tidak pernah mencintaimu. Ketika Kinan melamarku, aku baru sadar bahwa selama ini aku hanya menganggapmu sebagai pengganti Kinan. Kurang ajar. Meskipun sudah tahu, tetap saja Aska tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Celia menganggapnya sebagai pengganti tetapi dia dengan egoisnya menahan Aska untuk dimilikinya. Bahkan Celia bertekad membawa hubungan mereka ke pernikahan. Wanita ini memang egois dan licik, sangat licik dan Aska harus berhati-hati menghadapinya.
Dia harus memikirkan informasi Erik tadi dengan baik dan bertindak dengan hati-hati pula. Kalau memang yang dikatakan Erik benar, itu akan menjadi senjata besar untuk menyelamatkan Kinan. Kau melamar Celia? Aska berpura-pura terkejut, menatap Kinan yang tampaknya berusaha menyembunyikan senyum gelinya. Aku melamarnya, Kak, karena aku tahu kau tidak mencintainya, dan Celia tidak mencintaimu. Celia mencintaiku dan aku pikir dia berhak untuk bahagia bersamaku. Aku sangat mencintai Kinan, Aska. Aku harap kau mengerti. Celia menyela dengan bersemangat, aku ingin menikah dengan Kinan dan hidup bersamanya selamanya. Aska tidak melewatkan ekspresi muak yang sempat terlintas di wajah Kinan, tetapi kemudian adiknya itu menutupinya dengan baik. Well, kurasa kalian berdua serius, aku bisa berbuat apa? Aska mengangkat bahunya, kurasa aku harus mengucapkan selamat. Celia hampir memekik kegirangan karena jawaban Aska itu. Dia lalu mendongak dan menatap Kinan dengan senyuman penuh kemenangan. Jadi begitu ceritanya. Aska bergumam lembut kepada Sunny. Mereka sedang berpelukan di sofa apartemen Sunny, setelah memakan makan malam yang khusus dimasakkan Aska untuk Sunny. Setelah itu mereka melewatkan malam dengan bersantai dan menonton TV. Aska bercerita panjang lebar tentang pertemuannya dengan Kinan. Pertemuannya dengan Erik, dan kedatangan Kinan bersama Celia ke tempatnya untuk mengembalikan cincin pertunangannya. Aska menunduk lalu mengecup dahi Sunny yang meringkuk di dalam pelukannya dengan lembut. Aku lelaki bebas sekarang Sunny, lelaki bebas yang bisa kau miliki. Sunny menenggelamkan tubuhnya di dada Aska yang bidang dan memeluknya semakin erat. Aku senang bisa memilikimu, aku bahagia Aska. Aku akan selalu menjadi milikmu Sunny, sekarang ataupun nanti. Aska mendongakkan dagu Sunny, lalu mengecup bibirnya dengan lembut dan intens. Dan semua impian kita akan terwujud. Kau akan menjadi perempuan pertama yang kupuja di pagi hari ketika aku membuka mataku, dan menjadi yang terakhir kupeluk di malam hari ketika aku beranjak tidur. Kau sangat romantis. Sunny terkekeh ketika Aska melepaskan kecupannya, dan aku suka. Aska tertawa, aku tidak pernah seperti ini dengan perempuan manapun. Kau tahu, semua orang menganggapku kaku. Aska tersenyum malu. Bahkan kadang aku merasa iri kepada Kinan yang dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata puitis untuk merayu seseorang. Sunny tertawa, kau cukup puitis untukku kok. Dia memeluk Aska dengan manja, lalu teringat sesuatu dan dahinya berkerut. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Aska? Mengenai Celia, Aska mengangkat bahunya. Well, aku menganggap info dari Erik perlu ditindaklanjuti. Aku sudah menceritakan kepada Kinan dan dia setuju untuk bersama-sama menemui dokter pribadi Celia besok. Kalau Celia memang berbohong, berarti dokter pribadi Celia ikut membantunya membohongimu. Gumam Sunny merenung. Aska mendesah, mau bagaimana lagi, dokter itu adalah dokter pribadi Celia selama bertahun-tahun. Dia adalah sahabat dekat kedua orang tua Celia. Mungkin persahabatannya itulah yang menjadi alasan utamanya membantu menutupi kebohongan Celia. Tetapi bagaimanapun juga, aku dan Kinan akan membuatnya bicara. Dari awal saya sebenarnya sudah tidak setuju dengan kebohongan ini. Tanpa diduga dokter pribadi keluarga Celia langsung mengungkapkan semuanya tanpa menutupi apapun. Tetapi ayah Celia memohon kepada saya, dia meminta saya tidak memberitahukan kepada Anda, bahwa Celia sudah bisa berjalan. Dia menangis dan mengatakan bahwa Celia akan bunuh diri kalau sampai Anda meninggalkannya. Dokter itu mengangkat bahunya dengan menyesal. Saya minta maaf atas kebohongan ini, saya memang bersalah. Tetapi pada waktu itu, saya memandang Celia seperti putri saya, dan saya tidak tega menghancurkan hidupnya.
Kinan dan Aska saling melempar pandangan. Sekarang semua sudah jelas, Celia selama ini membohongi mereka dengan berpura-pura lumpuh. Mereka bisa saja membawa semua bukti ini ke depan Celia, melemparnya ke mukanya, dan membuatnya malu. Tetapi itu tidak akan membuat Celia menyesal. Itu tidak akan membuat Celia membayar setimpal kebohongan yang telah dengan tega dilakukannya dengan kejam. Kinan menjemput Celia untuk makan malam bersama. Celia sudah berdandan secantik mungkin dan menunggu di kursi rodanya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, dan di mobil Celia menoleh kepada Kinan dengan tatapan manja. "Memangnya kita mau kemana, Kinan?" tanyanya mesra. Kinan tersenyum, matanya mengarah ke jalan di depannya, wajahnya tidak terbaca. "Kita akan makan di salah satu kafe milik Aska, kau tidak keberatan kan?" Makanan di kafe itu sangat enak dan suasananya romantis. Apakah Aska akan ada di sana? Celia mengeritkan keningnya. Pasti suasana makan malam yang romantis akan rusak kalau Aska ada di sana. Kinan melirik sedikit dan tersenyum. Kafe itu miliknya, mungkin saja dia akan ada di sana, mungkin juga tidak. Mereka lalu memasuki garden cafe itu, sebuah kafe yang indah dengan pepohonan hijau yang memenuhi sekelilingnya. Dindingnya dibatasi oleh kaca bening yang menampilkan pemandangan taman yang luar biasa indahnya. Kafe itu cukup bagus, meskipun Celia sedikit kecewa. Bukankah keluarga Aska dan Kinan memiliki banyak rumah makan bintang 5? Kenapa Kinan malah mengajaknya merayakan pertunangan mereka di kafe biasa seperti ini? Padahal dia sudah memakai gaun terbagusnya dan berdandan semewah mungkin karena mengira Kinan akan membawanya makan malam di hotel yang mewah. Celia mengenakan gaun berwarna putih dengan hiasan renda keemasan di kerah dan lengannya. Gaun ini sangat mahal, pesanan khusus, tetapi tentu saja gaun ini sangat pantas dipakai di perayaan pertunangannya dengan Kinan. Celia melirik cincin di tangannya dengan bahagia. Kafe itu cukup ramai, kelihatan dari luar. Beberapa orang memilih duduk-duduk bergerombol dan bercakap-cakap. Beberapa orang duduk dan menikmati minumannya di bar yang kelihatan dari kaca yang bening. Setelah membantunya turun dari mobil dan duduk di kursi rodanya, Kinan mendorong kursi roda Celia dengan hati-hati memasuki kafe. Mereka memilih meja di sudut yang sepi. Kinan menyingkirkan kursi dan mengatur kursi roda Celia supaya pas di sana. Dan Albertlah yang melangkah mendekati mereka. "Selamat malam Tuan Kinan, makan malam istimewa yang Tuan minta sudah disiapkan." Dengan sopan Albert menyalakan lilin di tengah meja. Menampilkan cahaya temaram yang indah dan sangat romantis. Pipi Celia memerah karena bahagia dan dia menatap Kinan dengan penuh cinta. "Kau menyiapkan makan malam istimewa untukku," bisiknya mesra. Kinan tersenyum misterius, "Tentu saja sayang, dan aku harap kau akan menyukai setiap detiknya." Makan malam berlangsung romantis dan nikmat, meskipun Kinan tampaknya tidak banyak bicara. Ketika saat terakhir, Kinan menawarkan kepada Celia, "Kau mau kopi untuk penutup?" Apa? Sebenarnya Celia sudah kenyang, dan dia tidak menginginkan kopi, karena kopi membuatnya susah tidur di malam hari. Tetapi Kinan tampaknya punya maksud tersendiri. Apa? Sebenarnya Celia sudah kenyang, dan dia tidak menginginkan kopi, karena kopi membuatnya susah tidur di malam hari. Tetapi Kinan tampaknya punya maksud tersendiri. "Malam kita tidak hanya akan berakhir di makan malam ini Celia, aku punya rencana supaya kita menghabiskan malam di rumahku." Kinan mengedipkan matanya, dan itu bukan untuk tidur. "Jadi kurasa kau butuh kopi." Pipi Celia memerah ketika memahami maksud Kinan.
Dia dan Kinan akan bermesraan, batinnya bersemangat. Memang Kinan berbeda dengan Asuka, Asuka sangat dingin. Jangankan bermesraan, lelaki itu jarang menyentuhnya kecuali hanya memegangnya lembut, atau memberinya kecupan di dahi. Padahal Celia sangat haus akan perhatian laki-laki. Karena itulah dia tidak menolak perhatian yang dilimpahkan Eric kepadanya. Bahkan ketika Eric menciumnya dulu, Celia tidak menolak dan malahan menikmatinya. Sayangnya Eric masih kalah kalau dibandingkan dengan Kinan. Celia akhirnya memilih menjauhi Eric karena tidak mau lelaki itu menjadi penghalang hubungannya dengan Kinan. Kurasa aku mau secangkir kopi. Gumamnya malu-malu. Kinan terkekeh, lalu memberi isyarat kepada Albert, 2 cangkir kopi. Gumamnya sambil mengedipkan mata, Albert menganggukkan kepalanya dan melangkah pergi. Tak lama kemudian Albert datang membawa nampan berisi 2 cangkir kopi yang masih mengepul panas. Kopi ini aromanya nikmat, Albert, dan sangat panas. Aku yakin aku akan menikmatinya. Kinan bergumam ketika Albert mendekat, sementara itu Albert tertawa menanggapinya. Sayangnya karena tertawa dan terlalu memperhatikan Kinan, nampan di piringnya oleng dan gelas kopinya jatuh miring tumpah ke samping ke arah Celia. Kinan langsung berteriak memperingatkan, "Celia, menyingkir, kopinya sangat panas," serunya. Dan dengan gerakan refleks Celia menyingkir, menghela napas panjang karena lega ketika cairan kopi yang mengepul panas itu tidak mengenai dan melukainya. Dia bergidik membayangkan luka bakar yang akan dideritanya kalau terkena cairan panas itu. Untunglah gerakan refleksnya cukup bagus. Celia menoleh untuk tersenyum lega kepada Kinan, ketika menyadari bahwa Kinan dan Albert sedang tertegun dan menatapnya dengan tajam. Celia menundukkan kepalanya dan kemudian menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan yang luar biasa fatal. Karena dia terlalu panik menghindari kopi panas itu, tanpa sadar dia sudah melompat berdiri dari kursi rodanya. "Aku bisa menjelaskan," Celia berseru panik ketika melihat ekspresi jijik muncul di wajah Kinan. Bahkan pelayan setengah baya sialan yang tidak bisa memegang nampan dengan benar itu pun ikut memandanginya dengan mencela. "Menjelaskan apa, Celia? Bahwa kau selama ini membohongi kami? Membohongi Asuka, aku dan semua orang?" "Bukan begitu." Celia meninggikan suaranya, keringat dingin muncul di keningnya. Dia gugup dan ketakutan, tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan ketahuan. "Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Kinan. Aku mencintaimu. Bukankah kau juga mencintaiku?" Kinan bersedekap, menatap Celia dengan dingin, "Karena mencintaiku? Aku tidak percaya." Lelaki itu menggelengkan kepalanya dengan jijik, "Kau melakukan kebohongan ini ketika kau masih bersama Asuka. Jelas sekali bahwa kau berpura-pura lumpuh bukan karena mencintaiku, tetapi karena keegoisanmu ingin memanfaatkan rasa bersalah Asuka, karena obsesimu untuk memiliki Asuka." "Ya, aku memang melakukannya." Celia berteriak dengan frustrasi karena dia sudah kepalang basah, tetapi itu semua sudah tidak penting lagi. "Kau mencintaiku dan aku mencintaimu. Tidakkah ini membuatmu bahagia? Aku yang bisa berjalan di sisimu dan membuatmu bangga? Kita saling mencintai bukan, Kinan?" Celia mulai gemetaran, "Kita akan menikah dan berbahagia kan, Kinan? Aku akan memilikimu, bukan?" Kinan mencibir, "Kau hanya bisa memilikiku dalam mimpimu, Celia." Lalu lelaki itu melemparkan bom kejam itu kepada Celia, "Aku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Aku melamarmu dan sebagainya karena ingin melepaskan Asuka dari cengkeraman perempuan licik sepertimu. Kakakku itu terlalu baik hati untuk menyingkirkanmu secara langsung dan kau memanfaatkan kebaikan hatinya tanpa tahu malu. Sekarang kau harus menyingkir dari kehidupan kami, Celia.
Air mata meleleh dari wajah Celia, dia menatap Kinan dengan shock dan sedih. Kau tidak akan melakukannya kepadaku kan Kinan? Aku mencintaimu. Kinan memalingkan mukanya dan berdiri. Pergilah Celia sebelum aku marah dan lebih mempermalukanmu lagi. Kau dan keluargamu telah menipu kami. Aku dan kakakku bisa saja melakukan pembalasan kejam kepadamu dan keluargamu. Tetapi kalau kau menyingkir sekarang, kami tidak akan melakukannya. Kinan. Celia berusaha memanggil dan memohon, tetapi wajah Kinan tampak dingin dan penuh kebencian. Supir di luar akan mengantarmu pulang, kau bisa mendorong kursi roda itu sendiri bukan? Lelaki itu melirik Celia dengan tatapan merendahkan. Dan omong-omong, cincin itu bisa kau tinggalkan sebelum pergi. Lalu Kinan melenggang pergi, meninggalkan Celia yang berdiri dan menangis histeris memanggil-manggil namanya. Aska berada di ruangan kerjanya yang berdinding kaca, mengamati semua kejadian itu. Ketika akhirnya Celia pergi keluar dengan diantar Albert yang membantu mendorong kursi rodanya. Menuju sopir dan mobil yang sudah menunggu, Aska memejamkan matanya dengan lega. Selesailah sudah. Tubuhnya menegang selama mengawasi Kinan datang dan mengajak Celia makan malam. Dia takut rencana mereka tidak akan berhasil. Dia takut bahwa kopi itu akan menumpahi Celia yang memilih tidak bergerak dari kursi rodanya dan melukainya. Mereka mengambil resiko yang cukup besar dengan rencana ini. Dan itu semua sepadan. Celia sudah pergi dari kehidupan mereka selamanya. Dia dengan rencana licik egoisnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mengganggu kehidupannya. Aska melangkah mundur dan langsung menghubungi Sani. Suara Sani yang menyahut lembut di seberang sana langsung menyejukkan perasaannya. Halo. Aska tersenyum, semua sudah selesai, sayang. Aku akan segera ke sana. Aska melihat Kinan yang sedang bercanda dengan Albert di bar ketika dia menuruni tangga. Dia mendekati mereka. Hai Kak. Senyum Kinan tampak lebar. Kau melihatnya tadi? Aska menganggukkan kepalanya. Terima kasih Kinan, kau membuat semuanya menjadi mudah untukku. Aku akan mengirimkan tagihannya nanti. Kinan mengedipkan sebelah matanya menggoda. Mungkin aku akan meminta makanan gratis di sini setiap hari sebagai bayarannya. Aska melemparkan tatapan mata mencela. Silahkan kalau kau tidak tahu malu. Lelaki itu lalu terkekeh, sebuah tawa yang terdengar menyenangkan karena sekarang hatinya benar-benar ringan. Aku akan ke tempat Sani. Kinan dan Albert saling bertukar pandang dan tersenyum penuh arti ketika melihat Aska berjalan dengan sedikit tergesa dan penuh kebahagiaan keluar dari kafe. Pundaknya tampak tegak tanpa beban, seakan semua kesakitannya yang berat telah disingkirkan dari dirinya. Saat ini aku merasa begitu ringan. Aska menatap Sani dan tersenyum lebar, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sani menatap kekasihnya yang tampak begitu bahagia itu dengan terharu. Aska memang telah menanggung beban berat begitu lama, karena menanggung beban demi kebahagiaan orang lain. Dan sekarang, lelaki itu layak untuk bahagia. Sani berjanji dalam hati dia akan membahagiakan Aska sebisanya. Sedapat mungkin untuk menebus segala beban dan penderitaan yang selama ini ditanggung oleh Aska. Dengan senang dia memeluk Aska yang langsung membalas pelukannya dengan sayang. Lelaki itu mengecup dahinya dan menatapnya lembut. Terima kasih Sani, bisiknya penuh cinta. Untuk apa? Karena muncul di hidupku dan mengubah segalanya untukku. Kau membuatku berani melanggar semua prinsipku dan mengejar kebahagiaanku. Kau memberiku kebahagiaan yang dulu bahkan tidak pernah berani aku impikan. Mata Aska berkaca-kaca, lelaki itu mengungkapkan perasaannya dengan sepenuh hatinya. Mata Sani sendiri terasa panas,
menyadari betapa besarnya cinta yang diberikan Aska kepadanya. Lelaki ini benar-benar tulus kepadanya sejak awal, seorang lelaki yang dipenuhi kebaikan hati yang luar biasa. Dan Sunny memilikinya, mereka saling memiliki. Aku mencintaimu Aska. Sunny berbisik pelan, menutup matanya yang penuh air mata, membiarkan kekasihnya itu mengecup sudut matanya yang basah, lalu dahinya. Lalu ujung hidungnya dan kemudian bibirnya. Mereka berciuman dengan penuh cinta kemudian, bibir mereka bertaut mencicipi kemanisan satu sama lain. Ketika Aska mengangkat kepalanya dia menatap Sunny dengan serius, kurasa aku tidak ingin berlama-lama lagi. Berlama-lama untuk apa? Sunny mendongak, menatap Aska dengan penuh ingin tahu. Untuk menikah. Lelaki itu mengeluarkan kotak cincin di saku celananya dengan gugup. Aku membelinya sejak kemarin. Petik 2. Sunny tertegun, kotak itu sudah pasti sebuah cincin, dan itu berarti Aska melamarnya. Dia tidak menyangka Aska akan melakukannya secepat itu. Tetapi apalagi yang perlu ditunggu? Mereka sangat pas bersama, mereka saling melengkapi satu sama lain, dan mereka sangat bahagia bersama. Mata Sunny kembali basah oleh air mata ketika Aska membuka kotak cincin itu dan berbisik parau kepada Sunny. Maukah kau menikahiku sayang? Maukah kau menjadi yang pertama kulihat ketika bangun di pagi hari, dan menjadi yang terakhir kupeluk ketika aku menutup mata di malam hari? Tentu saja Sunny mau, dia menganggukkan kepalanya, tidak mampu berkata-kata karena perasaan bahagia yang membuncah memenuhi rongga dadanya. Sunny menganggukkan kepalanya sambil berurai air mata, dan Aska mengecup dahinya dengan lembut. Lelaki itu lalu memasangkan cincin itu di jari manis Sunny dan memeluk kekasihnya erat-erat. Rasanya tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memeluk sang pujaan hati dalam rengkuhan lengannya. Menyadari bahwa mereka akan bersama selamanya, menjelang hari demi hari sambil bergandengan tangan.